Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar cara membuat server Linux, kemudian juga menginstal WordPress. Jadi kita buat di sini ya. Kita create Linode dulu. Kemudian di sini kita langsung pilih marketplace. Nah, sini ada banyak pilihan. Untuk WordPress itu ada beberapa pilihan. Yang pertama ada WordPress latest ya. Kemudian ada Open Light Speed WordPress. Kemudian sini juga ada WooCommerce latest ya. Jadi kita akan mencoba bagaimana mendevelop ketiga-tiganya ya. Jadi kita pilih dulu ini, kemudian setelah itu jadi kita memilih WordPress latest, kemudian di sini kita masukkan email ya. Kemudian adminnya, nama adminnya, kemudian di sini kita masukkan passwordnya ya. Jadi misalnya password admin dan password admin. Di sini kita masukkan WordPress database password. Jadi password untuk database dari WordPress tersebut kita samakan aja lah, password admin. Nah, kemudian di sini ada advanced option. Kemudian region, nah di sini kita bisa pilih, Singapura ya. Kemudian di sini play-nya kita pilih share CPU aja, kemudian nanot 1 GB ya, seharga $5. Nah, kemudian labelnya di sini kita bisa isi, saya tidak mengubah. Kemudian tag-nya juga saya tidak mengisikan apa-apa. Kemudian passwordnya 345, kemudian tanda seperti ini, kita copy, kita paste. Nah, isinya sudah good. Kemudian kita klik private IP, kemudian selanjutnya kita create Linode. Nah, di sini kita tunggu sampai statusnya menjadi complete atau finish. Di sini kita sudah lihat sudah ada IP dari server kita ya. Kita tunggu sejenak. Jadi tadi password untuk WordPress-nya itu adalah admin ya. Nah, ini sudah running. Kemudian kita bisa launch di sini, atau kita bisa juga menggunakan aplikasi semacam putih ini ya, putih. Nah, jadi untuk menggunakan ini kita tinggal memasukkan alamat IP-nya. Jadi ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Nah, di sini kita bisa langsung open ya. Nah, open, kemudian dia akan meminta nanti untuk login. Kita login sebagai root, password, kemudian password dari ini server ini ya. Kita copy, klik kanan. Nah, kemudian di sini kita tidak melihat apa-apa karena memang sistem informasi Linux ketika kita menuliskan password itu tidak menampilkan apa-apa. Tapi sebenarnya itu sudah tampil di situ, cuma tidak kelihatan. Kita tinggal enter saja, maka kita sudah masuk ke dalam server ini. Kemudian
kita coba akses ini ya. Go to sini, kita lihat di sini belum selesai terinstall apa-apa ya. Jadi padahal tadi kita memilih untuk menginstal WordPress, namun di sini belum terinstall apa-apa. Kita tunggu sejenak karena masih proses. Nah, kita lihat setelah beberapa lama akhirnya situs WordPress kita sudah terinstall di server kita. Jadi jika kita memilih tadi WordPress, maka otomatis langsung terinstall seperti ini ya. Sangat mudah bukan? Ini cuma butuh beberapa menit saja hingga selesainya blog kita atau WordPress kita terinstall di server kita. Kita mencoba masuk di WordPress ini. Kita coba masuk ya. Di sini kita masuk wp admin. Nah, loginnya itu admin tadi ya. Kemudian passwordnya itu adalah password admin. Kemudian kita login. Nah, ini sudah login. Nah, di sini kita sudah bisa melakukan kustomisasi atau melakukan posting atau mengatur halaman-halaman kita di WordPress. Kita bisa menginstal plugin. Kita lihat ya. Misalnya ini Classic Editor. Nah, ini tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita ke Linode lagi. Kemudian kita ingin mencoba membuat server WordPress lagi. Jadi jika kita sudah membuat pilihan yang pertama tadi, kita ingin mencoba pilihan lainnya. Oleh karena itu kita buat Linode kembali, kita buat server kembali, kemudian kita pilih Marketplace, kemudian kita pilih nih Open Lightspeed WordPress ya. Kita pilih, kemudian selanjutnya kita setelah memilih Open Lightspeed WordPress, di sini agak berbeda. Di sini muncul langsung pilihan untuk memilih image. Di sini ada beberapa pilihan, kita pilih. Nah, kita memilih Ubuntu aja ya. Kita bebas untuk memilih. Kita bisa CentOS 7 atau Debian 10 atau Ubuntu 18 atau versi 20. Kemudian region kita tetap memilih yang Singapura. Kemudian tetap memilih shared CPU harga $5. Kemudian selanjutnya kita tidak mengubah apa-apa di sini. Kita memasukkan password yang sama ya dengan ini. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Kemudian saya tidak menggunakan SSH key. Kemudian kita klik private IP dan create Linode. Kita tunggu provisioningnya selesai, lalu kemudian kita mencoba mengakses kembali IP yang ada tersebut. Jadi ini IP nya ini berbeda ya, 172 104 174 192 104 63 127. Nah, prosesnya telah berubah menjadi booting. Kemudian kita tunggu sampai servernya running. Oke, sudah running. Nah, kemudian kita coba mengakses ini ya. Go to. Belum bisa ya. Ini masih terjadi proses di dalam server tersebut. Jadi bukan berarti bahwa begitu servernya running kita langsung bisa mengakses ya website kita. Ini karena yang dimaksud running di sini baru servernya ya. Namun untuk web servernya atau WordPress-nya sendiri itu masih memerlukan waktu untuk dilakukan instalasi dan juga dikonfigurasi secara otomatis oleh script tersebut. Oleh karena itu di sini kita lihat masih belum bisa diakses. Sama seperti
dengan website yang pertama ini ya. Tadi kita butuh waktu untuk bisa melihat WordPress ini terinstall di server kita. Sekarang kita reload. Masih belum ya, masih belum. Perbedaannya di sini adalah ketika kita mendevelop dengan Open Lightspeed, ini berbeda cara instalasinya dengan yang pertama. Ketika di server yang pertama tadi kita menginput ya password, kemudian juga username untuk admin dari WordPress. Namun tadi di sini kita tidak melihat itu. Oleh karena itu kita tunggu bagaimana tampilan selanjutnya. Cukup lama. Namun yang perlu diketahui, Open Lightspeed ini adalah salah satu server yang mempunyai performa yang cukup bagus ya. Jadi kalau server itu biasanya memakai Apache atau Nginx atau Open Lightspeed ya. Kita lihat nih, Nginx versus Open Lightspeed. Jadi yang paling umum dipakai itu adalah Apache. Nah ya, Lightspeed, Nginx versus Apache. Jadi kita lihat di sini perbedaan dari performa ya, performa server tersebut. Kita lihat di sini dia ingin membandingkan dengan 3 cloud VPS dengan server location berada di Dallas. Nah, semuanya sama spesifikasinya, hanya yang berbeda adalah ini menggunakan Apache, kemudian ini menggunakan Lightspeed, kemudian yang satunya menggunakan Nginx. Lalu kemudian mencoba dibandingkan. Ketika kita lihat respon time-nya ya, lower is better, semakin sedikit respon time-nya maka berarti servernya semakin cepat dalam memberikan respon. Kita lihat Lightspeed ternyata memberikan respon selama 15,303 milisecond ya, bukan detik, milisecond. Kalau Nginx itu 32 milisecond, kemudian Apache 43 ya. Perbedaannya antara Lightspeed dan Nginx itu cukup signifikan, hampir setengahnya. Kemudian Lightspeed dibandingkan dengan Apache juga sangat jauh ya. Kemudian request per second, kita lihat request per second adalah request yang mampu dihandle per detik oleh server tersebut. Higher is better, jadi semakin tinggi request per second yang bisa dihandle oleh sebuah server, maka semakin bagus kestabilan server tersebut. Kita lihat di sini Lightspeed mampu menghandle 767,07 request per detik. Kemudian Nginx itu 350,44, masih lebih dari setengah ya. Kemudian Apache itu cuma 150,03. Nah, ini jauh sekali dibanding dengan Lightspeed. Kemudian transfer rate ya, lebih besar, lebih bagus, itu kilobit per second. Jadi rata-rata kecepatan transfer di server tersebut, jadi Lightspeed rata-rata kecepatan transfernya itu 71.323,46 kilobit per second atau per detik. Nginx 51.435, kemudian Apache itu 42.136,21 kilobit per detik. Nah, ini nih salah satu rangkuman dari benchmark server tersebut. Ini Lightspeed ya. Kemudian kita lihat ini ada statistiknya, kemudian Nginx, kemudian di sini Apache ya. Kemudian di sini juga situs ini membandingkan hasilnya di GTmetrix result ya. Jadi performance-nya ini, GTmetrix ini adalah sebuah situs yang digunakan untuk mengukur kecepatan sebuah website. Jadi ketika diukur sebuah website tertentu, maka ditampilkan hasil-hasil seperti di bawah ini.
Di sini kita lihat yang menggunakan Lightspeed itu mendapatkan skor semuanya A ya, PackSpeed skornya A, kemudian YesLow skornya juga A, bahkan di sini 99%. Kemudian kita lihat requestnya ada 7, total keseluruhan di load itu 0,7 detik. Kemudian size filenya itu 270 KB. Adapun engine X ini mendapatkan skor C, kemudian di YesLow skornya itu ada 92%. kemudian di sini masih lebih cepat ya, ini Lightspeed di sini 0,8 second. Nah, kemudian kita lihat di sini Apache malah D dan C. Ini menunjukkan bahwa Lightspeed sebenarnya sebuah server yang punya performa yang bagus dari segi kecepatan. Mungkin itu sebabnya juga ini ketika kita menginstal dengan pilihan Lightspeed ini, instalasinya agak lama ya, tidak seperti Apache. Coba kita lihat lagi. Nah, kita lihat ini sudah mulai terinstall ya. Please login to your server with SSH, configure the WordPress installation. Nah, ternyata ketika kita menginstal dengan pilihan Open Lightspeed tadi untuk WordPress, kita tidak langsung masuk ke WordPress sebagaimana layaknya yang pertama tadi ya, tapi seperti ini. Tapi ternyata kita masuk seperti ini, diinformasikan untuk login ke server kita dengan SSH untuk mengatur instalasi dari WordPress yang akan kita install tersebut. Jadi kita lihat petunjuknya di sini, quick start guide ya. Jadi kita coba masuk di SSH ya, kita klik di sini, kemudian servernya ini ya, kita copy, kita paste di sini servernya aja, kemudian open, yes, kemudian root, passwordnya tadi yang ini, copy, kemudian di sini kita klik kanan, kemudian enter. Nah, ini nih, ternyata ketika kita melakukan koneksi dengan SSH pertama kali setelah instalasi Open Lightspeed server ini, kita diberikan form untuk mengisi your domain. Nah, domain kita apa? Kita bisa sebenarnya memasukkan, jika kita belum memiliki domain tertentu, kita bisa masukkan ini. Kita copy, kemudian kita pilih ini, kemudian kita paste, kita enter, dan yes ya. Email kita isi aja, yes. Nah, lihat setelah kita mengatur konfigurasinya di SSH, kemudian di sini kita sudah disuguhkan langsung untuk instalasinya. Jadi tidak seperti di Apache tadi di sini ya. Nah, ternyata di sini kita harus melakukan instalasi WordPress dulu. Kita lanjut, kita pilih English aja, kemudian kita continue. Nah, kita pilih set title. Set title ini adalah title yang akan muncul di sini. Seperti kita lihat nih, my WordPress site, just another WordPress site ya. Nah, itu adalah titlenya. Nah, jadi misalnya Open Lightspeed server, Open Lightspeed WordPress ku ya. Misalnya admin, kemudian passwordnya kita pilih aja nih, password admin, kita samakan aja ya, samakan aja. Nah, ini sebenarnya password kita ini dianggap sangat jelek oleh WordPress. Nah, oleh karena itu di sini very weak, merah. Sebenarnya kita tidak bisa melanjutkan kecuali kita melakukan centang ini ya.
melakukan konfirmasi bahwa kita ingin tetap menggunakan password ini. Namun dari segi keamanan tidak disarankan sebenarnya, karena ini sangat-sangat rentan untuk dibobol ya, orang mudah mendapat password kita. Kita centang di sini agar kita bisa lanjut, kemudian kita masukkan email kita ya, kemudian kita bisa untuk development kita bisa centang ini. Jadi jika masih tahap development website kita belum mau rilis atau launching ke publik, kita bisa tekan ini. Kenapa? Ini mencegah Google untuk mengindeks website kita yang masih dalam pengembangan tersebut. Saya centang aja, kemudian install WordPress. Nah, sini admin, kemudian passwordnya tadi. Kita bisa login admin, kemudian passwordnya yang tadi ya, copy, kemudian sini paste, kemudian login. Nah, ini juga telah selesai ya. Kita visit, kita lihat. Nah, sama kan, open Lightspeed WordPress-ku tuh. Ini title-nya, ini title-nya my WordPress site. Sini open Lightspeed WordPress-ku. Oke, sudah selesai. Kemudian terakhir kita kembali mendevelop server di marketplace. Nah, ini ada satu, apa itu? Ini WooCommerce latest ya. Nah, perbedaannya apa? Kita belum menginstal apa-apa. Ini WordPress yang kosong. Adapun di sini WooCommerce latest ini diperuntukkan untuk sebuah toko online berbasis WordPress. Bagi yang pernah dengar WooCommerce, itu adalah sebuah plugin untuk WordPress. Dan jika kita install, kita bisa gunakan untuk membuat toko online di WordPress kita. Untuk WordPress yang telah kita install ini sebenarnya kita bisa install juga langsung di sini ya. Jadi di sini plugin, kita bisa add new, kemudian WooCommerce, kita bisa masukkan WooCommerce ya. Nah, ini adalah WooCommerce ya. Dia telah diinstal lebih dari 5 juta kali instalasi. Kita bisa install langsung di sini. Nah, kemudian kita aktifkan. Nah, kita install juga di sini yang satunya ya. Login, add new, kemudian WooCommerce install. Kemudian activate. Kita lihat yang satunya, ketika kita mengaktifasi tadi, maka kita langsung diberikan pilihan seperti ini. Kita bisa memberikan detail-detail toko online kita. Nah, kemudian nanti lanjut ke beberapa langkah selanjutnya. Namun jika kita belum ingin mengisinya untuk sekarang, kita bisa skip setup store details ya, skip setup, kemudian kita bisa no aja. Nah, ini sudah selesai ya. Nanti akan muncul sebuah menu di dashboard dengan menu WooCommerce. Sini juga ada beberapa menu lagi bawaan juga dari WooCommerce, yaitu product, analytics, marketing ya. Nah, kemudian ini juga kita skip aja, no. Nah, ini sama ya, semuanya sama.
kecuali ini. Lihat nih setting untuk open Lightspeed, dia di sini ternyata ada pilihan Lightspeed change ya. Jadi ini ada sedikit tambahan untuk server yang berbasis open Lightspeed. Kemudian ini kita coba install lagi WooCommerce latest. Kemudian kita pilih email address, tetap sama ya. Admin, password dari admin ini tetap aja kita paste di sini, kita paste, kita samakan aja semua. Kemudian ini ya, saya toko online ku. Kemudian ini password ya, kita pilih ini. Kemudian ini disable root access over SSH, nah, kita pilih no aja karena kita tetap ingin root access melalui SSH ya. Sini juga kita disuruh mengisi domain ya, domain dengan subdomain kita kosongkan aja. Would you like to be able to send password reset emails for WordPress? Nah, yes aja. Kemudian no ya, no aja. Kemudian di sini image-nya hanya ada pilihan Debian, kemudian legend kita pilih Singapore, kemudian shared CPU kita pilih kembali Nanot. Lalu kemudian setelah itu kita lihat lagi ke bawah. Nah, ini passwordnya tadi kita pilihnya ya. Kemudian kita pilih private IP. Oke, sudah kita create Linux. Nah, lihat provision. Jadi untuk sekarang kita memiliki beberapa server ya. Sini kita lihat servernya. Sini kita lihat ini server ya. Ini server yang pertama WordPress aja. Kemudian ini yang kedua itu adalah Open Lightspeed WordPress. Kemudian yang ketiga ini sudah running ya. Ini adalah WooCommerce WordPress sudah running. Oke, sudah running. Ini kita bisa go to, ini kita close aja, kita lihat. Nah, ini masih proses instalasi, jadi kita tunggu aja. Kalau kita lihat, kita di sini sudah ada pilihan. Ketika kita menginstal WooCommerce, kita ada pilihan visit site, visit store. Jika kita klik ini, maka ini akan muncul sebenarnya halaman-halaman produk kita. Namun kita belum menambahkan satu produk sehingga belum ada yang muncul ya. Kita bisa tambahkan produk di sini, produk ya. Kita bisa create product atau start import jika kita memiliki file yang sebelumnya sudah kita ekspor. Jadi kita bisa import di sini. Jika kita ingin mencoba melihat demo dari WooCommerce ini di website kita, kita juga bisa langsung mencari file CSV dari file dummy dari
WooCommerce ini. Jadi kita bisa mencari file contoh yang berupa backup dari produk untuk diimport masuk ke dalam WooCommerce kita. Jadi di Google dummy data for WooCommerce, importing WooCommerce sample data. Nah, ini ada sampel datanya. Di sini ada cara-cara untuk mengimport, bisa via WooCommerce product seperti yang tadi, atau bisa juga via WordPress importer ya. Via WordPress importer itu kita bisa lihat di sini. Ini tadi via WooCommerce atau lewat sini ya, tools kemudian import ya. Ini tadi tools kemudian import. Nah, untuk mendownload sampelnya kita bisa ini klik download WooCommerce. Jadi kita bisa download pluginnya ya. Kita bisa download pluginnya, kemudian di dalamnya itu ada sampel data dari toko online tersebut. Kita coba ya, tunggu aja. Ini 8,2 MB dan kita stop download. Di sini kita coba cari sampel data. Nih ada nih sampel data. Kita coba ekstrak ke my document ya, documents sampel data. Kemudian di sini kita bisa lihat tadi cara mengimport ya. Jadi kita mau import di sini, nah kita bisa pilih import product ya. Lihat, kita lihat product, import, kemudian import product, kemudian pilih sample product .csv ya, kemudian continue. Nah, kemudian import ya. Kita coba langkah-langkahnya ya. Di sini import product, kemudian di dokumen, kemudian kita masuk di sampel data, kemudian sampel product ya .csv, kemudian continue. Nah, ini kolom mapping ya. Kita sesuaikan mappingnya, ID untuk ID, type untuk type. Nah, kita lihat semuanya sudah sesuai. Dan ini ada sampel data, jadi pastinya semuanya sudah sesuai. Kemudian kita langsung run the importer. Kita tunggu sampel datanya itu diimport ke dalam WooCommerce kita. Lalu kita bisa lihat bagaimana toko online kita di WordPress. Ada 8 produk ya. Nah, sayangnya valid to import 17 produk ya. Kita lihat produknya, view produk. Ini sudah ada contoh-contoh produknya. Kemudian kita coba buka visit store. Nah, di sini sudah ada ya, tuh. Nah, jadi kita buka salah satunya misalnya ini. Nah, ini sudah muncul nih, harganya $45. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam keranjang belanja kita. Di sini ada deskripsinya dan reviewnya. Ini masih kosong ya. Oke. Nah, kemudian server yang ketiga tadi ini yang kita develop, kita belum coba lagi. Kita coba reload. Toko onlineku. Oh, ini kurang E nya. Toko onlineku. Nah, coba kita masuk ya, wp admin, kemudian password admin, login.
kita lihat perbedaannya hanya di sini ya. Di sini sudah terinstall WooCommerce, langsung terinstall sesuai dengan yang ada di sini tadi ya. Kalau di sini kita menginstal manual, nah di sini sudah langsung tanpa kita install lagi. Nah, kita lihat produknya, all products, ternyata juga datanya masih kosong. Jadi pilihan yang server yang ketiga tadi di marketplace ternyata hanya menginstal plugin dari WooCommerce, namun untuk produknya juga masih kosong ya. Nah, saya kira demikian cara menginstal server dengan mudah dan langsung terinstall WordPress. Jadi bagi teman-teman yang ingin menggunakan WordPress, baik itu untuk blog atau website pribadi ataupun juga ingin menggunakannya sebagai toko online, maka bisa membuat server di Linode, salah satu di antara yang tiga tadi tersebut. Semuanya sama, namun bagi yang ingin menggunakannya dengan performance yang lebih baik, saya sarankan menggunakan OpenLightspeed ya, sebagaimana kita lihat tadi perbandingannya di sini ya, perbandingan antara Lightspeed, Nginx dan Apache. Kemudian selanjutnya saya ingin mendemokan bagaimana kita menghubungkan server yang telah kita buat ini dengan domain. Jika kita sudah memiliki domain tertentu, kita bisa hubungkan. Untuk saat ini saya memiliki domain di Niaga Hoster ya. Ini situsnya niagahoster.co.id. Kemudian saya sudah di sini saya sudah login, jadi saya masuk ke indoor area. Untuk saat ini saya ingin menghubungkan domain saya yang ada di Niaga Hoster ya. Jadi untuk teman-teman yang belum memiliki akun di Niaga Hoster, silahkan nanti klik link di deskripsi. Saya akan menuju ke domain saya. Sini ada domain. Kemudian kita lihat di sini ada beberapa domain, kemudian ada ini latihan web dan web demoku. Saya ingin hubungkan kedua domain ini di server yang telah kita buat tadi. Jadi untuk menghubungkan sebuah domain dengan server sendiri atau VPS di Niaga Hoster itu ada dua cara ya. Coba kita demokan. Yang pertama, kita masuk dulu ke latihan web.xyz. Kita klik kelola domain. Kelola domain, kemudian kita bisa mengklik di sini. Kita bisa di sini child name, kemudian kita bisa atur di sini. Kita bisa atur di child name ya. Kita bisa masukkan NS1, kemudian IP addressnya ya. IP addressnya itu adalah ini ya. Saya menghubungkan yang ini tadi, yang pertama dulu, copy, kemudian ke sini, kemudian paste di sini, kemudian save change. S1 telah berhasil. Kita tunggu sejenak sampai muncul nanti datanya di child name. Ini sudah ada. Kita pilih lagi NS2. Kita tambahkan dengan cara yang sama. Nah, IP-nya juga sama. Kemudian kita save change. Kita tunggu lagi reportnya bertambah di dalam tab child name ini. Setelah kita lihat NS1 latihan web xyz ya, ini sudah ada
kita copy aja, kemudian kita menuju ke name server ya, name server. Nah, kita ganti NS ini, name servernya menjadi NS1, kemudian di sini kita ganti menjadi NS2 ya, lalu kita update. Nah, untuk memastikan bahwa kita membuka server ini ya, tadi 172.174 192 ya, saya ingin mencoba mengubah di sini nama websitenya, mengubah nama websitenya di sini menjadi misalnya website pribadi mastery with Iqbal. Nah, misalnya ya. Kemudian saya save changes. Ini bisa kita lihat, ini udah berubah ya. Nah, di alamat ini sesuai dengan di sini tadi. Nah, ini yang akan tampil. Nah, setelah kita hubungkan ini ya, kita sudah mengupdate nama server kita. Kemudian nanti domain ini akan terhubung dengan server yang kita buat tadi ini ya, yang pertama ini. Kita coba buka, kita paste di sini. Biasanya butuh beberapa waktu untuk bisa aktif. Ini belum aktif ya. Jadi ketika kita mengubah konfigurasi dari DNS atau name server dari sebuah domain, biasanya itu butuh waktu maksimal 24 jam untuk domain tersebut bisa berubah ya. Jadi kadang-kadang kita menghubungkan dengan server yang lainnya, kemudian kita mengubah konfigurasinya dan memindahkan ke server yang satunya lagi. Pada saat kita baru-baru mengubahnya, biasanya domain tersebut masih belum berubah ke server yang baru. Dia masih akan tetap terbuka dengan tampilan server yang lama. Karena kenapa? Karena settingnya di dalam domain tersebut masih perlu waktu untuk berubah. Jadi itu disebut dengan propagasi domain ya, waktu yang dibutuhkan untuk propagasi domain. Jadi kalau kita lihat di sini berapa lama propagasi DNS. Nah, ini megahoster dapat memakan waktu ya 24 hingga 48 jam ya. Jadi caranya pada saat kita sudah mengubah domain kita, maka untuk mempercepatnya itu bisa melakukan refresh browser, menghapus cache web browser, kemudian mematikan ISP sementara, mengatur TTL dan melakukan flush DNS. Untuk Windows, untuk melakukan flush DNS bisa menggunakan perintah ya, pconfig garis miring flush DNS. Nah, ini berarti kita telah sukses melakukan flush DNS. Nah, TTL itu adalah time to live. Itu biasanya ada juga di settingan atau konfigurasi dari domain kita. Untuk saat ini kita hanya menunggu saja dulu. Nah, lalu kemudian kita akan terus mencoba melihat reload ya domain kita. Ini tadi cara yang pertama ya, kita masuk ke child name, kemudian menginput child name, kemudian IP address dari server yang kita ingin konekkan, kemudian baru kita masukkan name servernya ya. Jadi alurnya itu gini ya, child name ya, input itu NS1, kemudian nama domain
domainnya ya. Kemudian isi dengan IP server, kemudian lanjut lagi NS2 nama domainnya, kemudian IP server, kemudian baru kita menuju name server, kemudian menginput di formnya itu dengan nilai NS1 nama domain, kemudian NS2 domain ya. Itu cara yang pertama, cara 1. Adapun cara 2 ya, 2 itu melalui dengan setting DNS dengan A record ya. Coba kita koneksikan di domain yang kedua. Jadi saya ada 2 domain untuk demo ya. Web demoku ini kita kelola domain. Nah, tadi kita koneksikan dengan yang ini, sekarang kita mau koneksikan dengan yang kedua ini, Open Lightspeed Server ya. Jadi kita copy, kemudian di sini kita bisa masuk di sini ya, sini DNS management, kemudian add record, kemudian ini kita pilih A record, kemudian kita kosongkan, lalu kemudian IP nya kita masukkan yang ini ya, yang tadi yang ini kita copy aja, ini kita copy aja, kemudian kita paste di sini. Nah, ini TTL nya time to live, kita biarkan aja seperti itu, kemudian kita save record. Kita lihat, nah ini udah masuk ya. Nah ternyata di sini terinput ada banyak ya, saya tadi cuma isi 1, namun ternyata secara otomatis diinput oleh Nega Hoster dengan record yang lainnya. Oke. Nah oleh karena itu kita coba aja nih webdemoku.xyz ya, webdemoku, kita tutup aja webdemoku xyz. Nah ini langsung ya, jadi ini sama dengan yang sini Open Lightspeed Server. Nah, ini sama ya, Open Lightspeed Server ini di sini ya. Jadi kita lihat di sini ini sama ya. Oleh karena itu sini saya bisa login juga nih, admin. Nah ini tadi password dari ini password admin ya. Kemudian kita klik, kita bisa login nih. Nah kita lihat saat dia login, kenapa kok websitenya kembali ya. Nah ternyata kita harus melakukan setting lagi di sini ya. Nah kita lihat ini address URL nya kita harus ubah dengan nama domain ini, webdemoku.xyz. Kita ubah di sini webdemoku.xyz, webdemoku.xyz. Lalu kita lakukan save. Nah, kemudian admin, password admin, seperti saya password admin, login. Nah ini sudah enggak berubah ya, sudah sesuai. Kita lihat semuanya sudah diakses dengan webdemoku. Nah untuk ini bisa ya. Jadi sekarang kita bisa mengakses dua-duanya ya. Jadi kita lihat domainnya, jadi domain
Saya di sini domain, kemudian ini latihan web XYZ dan web demoku XYZ. Latihan web, kemudian web demoku XYZ. Ini muncul seperti ini karena kita tidak menggunakan HTTPS ya. Kita lanjutkan aja. Nah, kita lihat web demoku, kemudian latihan web. Nah, semuanya sudah bisa diakses dengan domain sendiri. Jadi ini tadi ya semuanya, ketiga-tiganya server kita sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita pilih. Ini untuk WordPress aja, kemudian ini juga WordPress namun menggunakan server dari OpenLightspeed. Adapun ini sebenarnya menggunakan Apache. Kemudian ini WooCommerce. Nah, ini juga WordPress menggunakan Apache namun langsung dilengkapi dengan plugin WooCommerce. Kemudian ini adalah IP dari masing-masing server tersebut. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin tutorial tertentu, silahkan cek di deskripsi. Di situ ada form untuk melakukan request tutorial tertentu. Semua link yang ada bisa dicek di deskripsi. Kemudian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.